Halo semua, berjumpa lagi dengan Wisvanya. Kali ini kita sudah berada di pertemuan keempat pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Kurikulum Merdeka bab 2 Berhati-hati di mana saja. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, pernahkah kalian berada di rumah sendirian? Lalu jika pernah, apakah kalian merasa takut? Silakan kalian jawab pertanyaan ini di dalam hati kalian ya. Nah, lanjut. Beberapa ruangan di dalam rumah bisa saja berbahaya. Kalian harus lebih berhati-hati ketika berada di sana. Sebutkan ruangan apa saja itu? Apakah dapur, kamar mandi, atau gudang? Nah, apa saja benda yang berbahaya di dalam ruangan atau di dalam rumah? Coba kalian pikirkan, kira-kira apa ya benda yang berbahaya di dalam rumah? Nah, amatilah gambar berikut. Nah, berikut adalah gambar benda-benda yang bisa berbahaya buat kalian. Di sini ada kapur barus, lalu ada racun tikus, kemudian ada obat-obatan, ada kosmetik, pembersih lantai, kompor, pisau, korek api, kemudian barang pecah belah, stop kontak, dan juga alat elektronik. Nah, dari gambar ini kita memperoleh kosakata baru. Nah, kosakata baru hari ini yaitu kapur barus, pecah belah, kosmetik, elektronik, dan stop kontak. Nah, seperti biasa untuk menemukan arti atau makna dari kosakata yang kita pelajari, kita bisa temukan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, stop kontak artinya tempat menghubungkan arus listrik, tempat steker ditusukkan. Steker adalah pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang aliran listrik untuk menyalakan lampu, radio, televisi, dan sebagainya. Pecah belah artinya barang-barang tembikar seperti cangkir, piring, mangkok. Lalu elektronik artinya alat atau benda yang bekerja atas dasar elektronika. Kosmetik artinya obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak, pemerah bibir. Kapur barus artinya benda yang berbau merangsang, putih warnanya, dibuat dari damar, dipakai untuk menghindarkan pakaian dari serangga. Nah, ayo berlatih. Berlatihlah menggunakan kosakata baru dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, bawalah barang titik-titik dengan hati-hati. Kira-kira kata mana yang cocok untuk melengkapi kalimat ini? Iya, betul sekali. Pecah belah. Bawalah barang pecah belah dengan hati-hati. Lalu kalimat yang kedua. Ibu memakai titik-titik sebelum berangkat bekerja. Kata mana yang digunakan untuk melengkapi kalimat nomor 2? Iya, betul sekali. Kosmetik. Ibu memakai kosmetik sebelum berangkat bekerja. Lalu kalimat yang ketiga, jangan memegang titik-titik dengan tangan basah. Kata mana yang bisa kita gunakan untuk melengkapi kalimat nomor 3? Betul sekali, stop kontak. Lalu kalimat yang keempat, Bapak menaruh titik-titik di dalam lemari pakaian. Kata mana yang bisa kita gunakan untuk melengkapi kalimat nomor 4? Betul sekali, kapur barus. Lalu kalimat nomor 5, televisi adalah salah satu contoh barang titik-titik. Oke, jawabannya yaitu elektronik. Televisi adalah salah satu contoh barang elektronik. Good job. Nah, setelah ini kalian diminta untuk berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Apakah benda-benda dalam gambar memang berbahaya? Lalu, apakah kalian bisa langsung mengenali benda-benda dalam gambar? Yang keempat, apakah tulisan dalam gambar terbaca dengan jelas? Nah, kalian akan belajar menyampaikan pendapat terhadap warna, gambar, dan tata letak.
Nah, menyampaikan pendapat adalah hak yang dimiliki semua orang. Hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah bahasa yang digunakan haruslah sopan. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini gambarnya itu korek api. Nah, kalian bisa menyampaikan pendapat seperti ini. Benda ini adalah korek api. Menurut kami, benda ini berbahaya karena dapat menyebabkan kebakaran. Tidak terdapat tulisan peringatan bahaya di benda ini. Sebaiknya pada benda ini menambahkan gambar peringatan bahaya dengan warna merah untuk mengingatkan anak-anak agar tidak bermain dengan benda ini. Sebaiknya benda ini diletakkan di tempat yang aman seperti di dalam lemari. Nah, sekarang ayo menulis. Buatlah cerita tentang anak yang sendirian di rumah. Tuliskan cerita kalian dalam 5 kalimat atau lebih. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai bantuan. Yang pertama, apa yang dirasakannya? Lalu yang kedua, bagaimana caranya menjaga diri? Lalu yang ketiga, apa yang akan dikerjakannya? Lalu yang keempat, apa yang ia lakukan ketika orang tuanya kembali? Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar untuk menulis cerita dengan alur atau struktur awal, tengah, dan akhir. Nah, struktur awal yang bisa kalian gunakan yaitu perasaan anak ketika ditinggal sendiri. Lalu struktur tengah, hal-hal yang dilakukannya selama berada di dalam rumah seorang diri. Lalu yang struktur akhirnya, perasaan ketika orang tua atau anggota keluarga yang lain telah kembali. Nah, di sini ada contoh. Pada suatu hari, Kiki sendirian di rumah. Orang tua Kiki harus pergi ke pasar. Kiki merasa kesepian. Kiki ingat pesan orang tuanya, jika sendirian di rumah harus tetap berhati-hati. Kiki mengunci pintu, lalu masuk ke kamarnya dan membaca buku cerita. Setelah membaca buku cerita, terdengar suara kendaraan di luar rumah. Ternyata orang tua Kiki pulang dari pasar. Kiki merasa sangat senang. Nah, bagaimana? Mudah ya? Silakan dicoba. Oke, sekian untuk pelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Dah.